Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya diberi tugas untuk menyampaikan nas dari Roma 3 ayat 9 sampai 20 yang diberi judul kerusakan total oleh dosa. Namun dari renungan sebentar saya akan membaca beberapa ayat di pasal 3 itu untuk melengkapi dari nas yang kita renungkan ini. Jadi saya memberi tema atau renungan dari nas ini adalah Mesias adalah jawaban terhadap kerusakan dosa manusia. Jadi tidak berhenti pada kerusakan total oleh dosa. Alkitab tidak memberitakan sekedar bahwa manusia itu rusak total, tapi Alkitab juga memberikan solusi, memberikan remedi, memberikan obat untuk kerusakan total manusia oleh dosa. Saya mendapat pesan juga untuk tujuan khotbah ini adalah agar umat tahu kalau kita semua pendosa dan harus tinggalkan dosa. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah biar umat tidak berpegang lagi pada hukum Taurat, tetapi hukum Kristus. Terima kasih untuk Pak Gembala yang memberikan arahan untuk khotbah pada siang hari ini. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, saya mau sampaikan sebuah pertanyaan. Mengapa masih ada umat yang berpegang pada hukum Taurat? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita. Jawabannya ada di Roma 3 ayat 1 dan 2 dari nas yang kita renungkan, ada di pasal 3 itu, ada di ayat 1 dan ayat 2 saya akan membacakannya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hukum Taurat adalah firman Allah yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa ketika mereka sudah keluar dari Mesir, tanah Mesir, dan kemudian mereka berada di padang pasir. Mereka belum mau masuk ke tanah perjanjian, mereka diberi hukum Taurat. Supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka bangsa Israel hidup sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan, yang disusun di dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah firman Allah yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Mereka sangat menghormati hukum tersebut. Orang Israel maksudnya. Mereka sangat bangga dengan hukum tersebut. Tetapi sayangnya di seluruh perjanjian lama kita baca bahwa mereka berdosa kepada Allah dengan tidak mentaatinya. Mereka bangga, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel bangga dengan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tetapi mereka bangga itu tidak cukup. Karena mereka tidak mengerjakannya, mereka tidak melakukan hukum Taurat itu. Dan mereka berdosa kepada hukum Allah. Sementara mereka bangga, mereka berdosa hukum Allah. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, meskipun hukum Taurat memiliki kelebihan dalam banyak hal. Katakan tadi ayat 1, ayat 2. Meskipun hukum Taurat memiliki kelebihan dalam banyak hal, tetapi karena mereka berdosa, jadi mereka tidak mempunyai kelebihan apapun daripada orang lain. Maksudnya begini, mereka menerima hukum Taurat itu kelebihan. Dan kalau mereka menjalankannya itu sesuatu yang indah, itu sesuatu yang bagus. Tetapi karena mereka menerima sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang pesona itu, hukum Taurat itu mempesona. Tapi karena mereka tidak melakukannya,
Sehingga mereka sendiri tidak memiliki kelebihan itu. Sekali lagi, hukum Taurat yang diberikan Musa itu sesuatu yang sangat berguna, sesuatu yang indah, sesuatu yang bermanfaat bagi umat Israel. Tetapi mereka karena tidak mau menaatinya sehingga mereka menjadi tidak berguna. Ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Tadi dikatakan hukum Taurat itu kelebihan, banyak hal. Tetapi sekarang Rasul Paulus berkata, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? No. Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saya mau mengulang sedikit. Hukum Taurat itu indah, bermanfaat, banyak sekali manfaatnya. Diberikan kepada orang Israel. Orang Israel sebenarnya menjadi bangsa yang indah, yang hebat. Tetapi mereka tidak taat. Sehingga mereka menjadi tidak berguna. Sehingga kelebihan-kelebihan hukum Taurat itu tidak menjadi kelebihan-kelebihan orang Israel. Nanti kita akan melihat ya berikutnya. Nah, saya akan menunjukkan di sini ayat yang ke-11. Yang 11, di situ ada dosa Israel atau Yahudi secara rohani. Ada dosa Israel secara rohani, ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Di sini hanya yang ada budinya hanya saya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Maksudnya apa? Tidak berakal budi itu artinya bodoh secara rohani. Mereka menjadi bangsa pilihan, diberi hukum yang hebat, tetapi mereka bodoh secara rohani, sehingga dikatakan oleh Allah sendiri bahwa mereka tidak berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Artinya apa? Tidak berakal budi itu artinya bodoh secara rohani dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita kembali bangsa Israel keluar dari Mesir, dituntun oleh Musa, diberi hukum supaya mereka menjalankan hukum itu, supaya mereka berada di tanah perjanjian itu, mereka hidup dengan baik, mereka hidup dengan indah, tapi mereka tidak mentaatinya. Tidak mencari Allah itu artinya mengandalkan diri sendiri. Oh, saya pandai, oh saya pintar, oh saya ini dan sebagainya, saya hebat dan sebagainya. Artinya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan hikmat dan kemampuan manusiawi. Tidak mengandalkan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, tapi sekarang mulai mengandalkan diri sendiri di tanah Palestina, di tanah perjanjian. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Semua bangsa Israel telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Arti kata menyeleweng itu ya menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak berguna itu apa artinya? Tidak sesuai dengan maksud Allah menciptakan mereka. Apa maksud Allah menciptakan mereka? Apa maksud Allah membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian? Karena Allah mau menjadikan mereka itu bangsa yang terpilih, bangsa yang menjadi contoh, bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi tidak sesuai dengan rencana Allah, sehingga akhirnya mereka menjadi tidak berguna. Nanti kita akan melihat akhirnya mereka dibuang dari tanah perjanjian menuju ke tanah pembuangan. Mereka tidak berbuat baik, artinya mereka suka melakukan kejahatan. Bapak Ibu, tadi itu dosa secara umum atau secara rohani. Sekarang saya mau melihat dosa secara perbuatan dari nas ini. Ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ini mulut yang sangat jahat. Mulutnya ular di Taman Eden. Mulutnya ular naga di Kitab Wahyu.
Bangsa Israel itu mulutnya, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, artinya siap untuk melahap segala sesuatu. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Bisa itu apa? Sesuatu yang melukai. Bisa itu membuat sesuatu yang keracunan. Jadi mulut mereka orang Israel itu, yang diberkati itu, menjadi mulut yang jelek, mulut yang buruk, mulut yang suka maki, mulut yang suka mengumpat dan sebagainya. Ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kerjaan mereka, ingat, mereka keluar dari Mesir, di padang pasir, mereka itu hanya memaki-maki kerjaan. Bersungut-sungut kepada Musa, bersungut-sungut kepada Tuhan dan sebagainya. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ini artinya apa? Mereka gemar sekali untuk membunuh. Mereka gemar sekali untuk berseteru dengan dosa-dosa mereka itu. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Ayat 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Tuhan mau mereka itu berjalan menuju Palestina, dan kemudian Tuhan mau mereka itu di tanah perjanjian itu mereka hidup dengan firman Tuhan, tetapi mereka itu meninggalkan kebinasaan itu di jalan. Di jalan mereka itu dia tinggalkan sesuatu yang tidak baik. Karena mereka tidak mengenal jalan damai, tetapi jalan perseteruan, ayat 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Mereka itu hanya senang untuk berseteru saja, karena mereka tidak takut akan Allah dan selalu tegar tengkuk menentang Allah. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa hormat kepada Allah yang dulu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan perbuatan-perbuatannya yang besar, mereka lupakan begitu saja, dan mereka tidak hormat, tidak takluk kepada kemegahan Allah ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan apa? Dengan kematian anak sulung orang Mesir, dengan tersibaknya laut Teberau, dengan mana, dengan burung puyuh, dengan tiang api, dengan tiang awan. Mereka sebenarnya merasakan itu, bahwa Allah telah menuntun mereka dengan sesuatu yang besar. Allah telah menuntun mereka dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Tetapi sampai di sini mereka tidak takut terhadap Allah. Mereka memikirkan dirinya sendiri. Mereka tegar tengkuk dengan mengatakan, aku bisa melakukan segala sesuatu dengan caraku sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hukum Taurat diberikan agar Israel mengenal dosa. Nah, kita mau masuk ke sini, bagian yang penting dari kerusakan total kita. Hukum Taurat itu diperuntukkan bagi orang Israel, ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman. Sekali lagi, hukum Taurat diberikan agar mereka hidup di dalam kebenaran, tetapi mereka memberontak. Jadi jelaslah di situ sampai kelihatanlah bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa karena melanggar hukum Taurat itu. Hukum Taurat diberikan agar Israel mengenal dosa dan menyadari diri sebagai orang berdosa. Ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Maksud dari nas ini adalah hukum Taurat diberikan kepada Israel, mereka supaya mematuhinya atau mentaatinya. Kalau mereka mentaatinya, mereka juga tidak mungkin. Mereka tentu akan jatuh juga. Karena standar Allah itu sangat luar biasa. Sehingga dikatakan di situ bahwa mereka justru melanggar firman Tuhan dan mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Justru karena hukum Taurat itulah orang mengenal dosa. Misalnya, jangan kamu mencuri. Ternyata kita mencuri. Jangan kamu berzina. Ternyata kita berzina. Jangan kamu menjadi saksi dusta. Ternyata kita bersaksi dusta. Jangan kamu
Hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Ternyata kita tidak menghormati. Itu antara lain hukum Taurat. 10 hukum itu yang seharusnya kita terapkan, kita lakukan, tetapi kita menolaknya untuk melakukannya. Itu yang disebut dengan tegar tengkuk. Disitulah orang Israel mengenal dosa mereka karena mereka tidak bisa mentaati hukum Taurat yang sebenarnya mempunyai banyak kelebihan, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sehingga mereka tidak mempunyai kelebihan apapun. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat sejarah dosa manusia sejak Adam dan Hawa hingga Israel membunuh Mesias. Ini penting, melihat kerusakan total manusia. Adam dan Hawa diciptakan ditaruh di mana? Taman Eden, betul ya? Tetapi mereka tidak taat. Kemudian mereka diusir dari Taman Eden, betul? Kain bersama dengan adiknya, mereka di dalam keluarga yang baik, yang indah, di bawah pimpinan Adam. Tapi kemudian Kain membunuh adiknya, sampai Kain akhirnya dibuang ke tanah di mana darah adiknya itu, tanah menerima darah adiknya itu. Dosa yang kedua. Yang berikutnya adalah ketika zaman Nuh, dikatakan di sana bahwa seluruh bumi ini telah rusak betul oleh manusia. Atau manusia di seluruh bumi ini telah rusak sekali moral mereka dan sebagainya. Sehingga apa? Mereka diusir dari bumi. Kemana? Dibinasakan melalui air bah. Kemudian kita masuk ke Menara Babel. Menara Babel di mana mereka orang-orang berkumpul untuk apa? Untuk mendirikan kota dan untuk mendirikan kota yang menaranya tinggi mencapai langit. Itu adalah dosa terbesar dari manusia, di mana dia mau menyamai Allah, dari mana dia mau melihat bahwa aku bisa memperoleh kemuliaan melalui diriku sendiri. Mereka mau bangga dengan hasil karya mereka. Mereka mau bangga dengan hasil karya mereka dengan membangun kota dan mendirikan menara sampai ke langit. Mereka bersombong, bersikap sombong terhadap Allah dan mereka akhirnya diusir. Kemudian Allah bagaimana? Setelah pengusiran manusia dari Menara Babel, Allah memanggil Abraham, kemudian dilanjutkan dengan Ishak, kemudian dilanjutkan dengan siapa? Yakub, dan kemudian 12 anak Yakub. Dia mempunyai anak sekitar 70, tapi karena anak-anak Yakub itu nakal, jahat, mereka membuang Yusuf. Mereka mau membunuh Yusuf tapi tidak jadi karena hanya membuang, hanya menjual sebagai budak. Akhirnya mereka 70 orang pergi ke Mesir. Di Mesir mereka bertumbuh luar biasa menjadi jutaan dan Allah memanggil mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi saudara tahu, kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Hakim-Hakim, manusia atau orang Israel sudah melakukan kejahatan. Mereka melakukan apa yang mereka pandang baik. Sesudah masuk ke dalam raja-raja, mereka itu dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Kecuali Daud dan kemudian beberapa raja Yehuda. Semua raja-raja Israel dan Yehuda itu jahat. Akhirnya apa? Mereka diusir keluar dari tanah perjanjian ke negeri Babel. Mereka diusir ke dalam pembuangan dan kemudian mereka diambil oleh Tuhan. Sebagian kecil saja untuk dibawa ke Yerusalem. Di sini apa yang terjadi? Mereka bertumbuh juga dan yang terjadi yang terakhir adalah Mesias datang ke Yerusalem waktu itu, tetapi bangsa Israel menolak Yesus Mesias dengan membunuh dia. Ini dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar dari Israel. Mereka menolak Yesus Mesias. Maka lengkaplah dosa mereka. Lengkaplah dosa mereka. Mereka layak untuk disebut total depravity. Rusakan total. Roh
jiwa dan tubuh mereka rusak. Dan Israel menjadi bangsa pilihan yang menjadi contoh sebagai orang yang sangat berdosa kepada Tuhan. Ini di dalam perjanjian baru, di Injil-Injil. Mereka membunuh Yesus dan kemudian mereka membunuh gereja. Rasul Paulus diambil untuk bertobat. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Adam hingga manusia zaman menara Babel menggambarkan bahwa seluruh manusia berdosa. Adam, Hawa, Kain, kemudian Nuh, manusia zaman Nuh, kemudian menara Babel, itu gambaran bahwa manusia itu rusak total. Kemudian masuk ke Israel. Israel yang dipilihnya ini menjadi bangsa pilihan ini. Ternyata juga Alkitab mengatakan mereka rusak total. Mereka tidak menyembah Allah, bahkan membunuh Mesias. Ada satu keadaan yang dikatakan oleh Alkitab. Keadaan itu sangat menyedihkan, yaitu di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 15 dan 16. Ini keadaan bangsa Israel bejat sebejat-bejatnya sampai dikatakan tidak ada lagi pemulihan. 2 Tawarikh 36 ayat 15 dan 16 saya akan membaca. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sangat sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Ada tiga dosa nih ya. Mengolok-olok utusannya, menghina firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga apa? Dikatakan sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Manusia bejat total depravity. Israel bejat total depravity. Tidak ada pemulihan bagi Israel karena dosanya yang sangat bejat itu. Kalau kita berhenti di sini, nggak boleh berkhotbah berhenti di sini. Firman Allah itu adalah apa? Menunjukkan dosa manusia, tetapi juga memberi jalan keluar. Jalan keluarnya apa di sini? Meskipun dikatakan tidak mungkin lagi pemulihan, tetapi Mesias adalah jawaban dari kerusakan total manusia. Ini pengharapan kita, ini penghiburan kita. Bukan pengharapan, kita sudah mempunyainya, sudah memilikinya. Tapi ini penghiburan bagi kita, kekuatan bagi kita, keselamatan bagi kita. Mesias datang untuk memulihkan kondisi manusia yang mengalami kerusakan total. Mari kita baca ayat di bawahnya dari pasal 3 dari Roma ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Tadi dikatakan bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka mengenal dosa, supaya mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Sekarang dikatakan bahwa tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi berbeda dari hukum Taurat yang diberikan kepada Israel, sekarang kita menerima hukum apa? Hukum anugerah, hukum Kristus yang diberikan kepada kita. Gereja, puji Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi. Jadi kitab Taurat itu nabi-nabi selain memberi hukum Taurat untuk dijalankan oleh Israel, tetapi juga karena mereka gagal, mereka juga memberikan berita tentang Mesias yang akan datang. Ini maksudnya dari nas ini. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan.
Israel disangkanya bisa hidup dengan hukum Taurat, tetapi ternyata gagal. Kita pun manusia semua udah rusak. Kita udah punya harapan. Tetapi kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi kalau semula itu keselamatan atau hidup yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah itu adalah menjalankan hukum Taurat bagi orang Israel. Sekarang bagi kita ini adalah melalui iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang percaya. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yunani itu gambaran dari bangsa-bangsa. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun bangsa-bangsa. Sekarang kita tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat yang mengatakan bahwa kita adalah manusia berdosa. Tetapi kita sekarang hidup di bawah hukum anugerah. Bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita diselamatkan. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup bersama dengan Allah. Kita hidup bersama dengan Allah di surga bersama-sama dengan Yesus Kristus nanti. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, ini penjelasan saja ini. Semacam ringkasan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dikatakan kepada Israel tidak ada pemulihan. Dikatakan kepada manusia tidak ada pemulihan. Tetapi Yesus Kristus datang untuk memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Berbahagialah orang yang mengerti, memahami, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang memperoleh keselamatan itu. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah ayat 26, untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi manusia dalam kondisi rusak total. Karena dosa-dosa mereka sejak Adam hingga Israel yang membunuh Yesus. Kerusakan total itu tidak mungkin diperbaiki. Tidak ada lagi pemulihan. Tapi Mesias datang untuk menyelamatkan Israel terlebih dahulu. Karena Israel menolak, maka Allah memanggil jemaat atau gereja untuk memperoleh anugerah pemulihan. Israel yang bejat itu, Yesus datang, Mesias datang, mereka menolak. Sekarang panggilan untuk keselamatan itu diberikan kepada kita. Gereja, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena Israel menolak, maka Allah memanggil jemaat atau gereja untuk memperoleh anugerah pemulihan. Ini apa tugas kita sebagai orang percaya? Ini kita diberi mandat untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Hari-hari ini, minggu-minggu ini kita belajar tentang penampakan Tuhan Yesus. Satu bagian yang sangat penting adalah dari Lukas 24. Yesus sudah mati di salib, kemudian dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada para muridnya dan dia berkata, berita tentang pertobatan dan tentang pengampunan dosa harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Saudara yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan, saudara mempunyai tugas untuk berbicara, bersaksi kepada mereka bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan melalui anugerah, keselamatan melalui pengampunan dosa yang sudah dilakukannya di kayu salib melalui pencurahan darahnya.